Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Virgin Studio by Jehan. Perkenalkan, nama saya Farjehan Al-Araf dengan NIM 2417020037 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Memonjol Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang framework coordinator 3. Nah, apa itu yang dimaksud dengan coordinator? Coordinator adalah kerangka kerja atau framework pengembangan aplikasi web berbasis PHP yang bersifat open source. Kerangka kerja ini dirancang untuk membantu developer membangun situs web yang dinamis dengan cepat dan mudah menggunakan pola arsitektur MVC atau model view controller. Nah, dalam pengeksekusiannya, kita harus menyiapkan tools yang harus dipersiapkan untuk coordinator 3. Yang dimana tools ini yang diantaranya adalah pertama, kita harus memiliki bundle server atau XMPP, di mana XMPP ini sebagai server atau untuk menampilkan atau menjalankan dari eksekusi atau dari codingan file dari file coordinator. Kemudian tentunya memiliki folder coordinator yang telah di-download terlebih dahulu. Nah, nanti pada folder coordinator ini saya akan menunjukkan bagaimana cara dan penginstalisasiannya nanti. Nah, yang ketiga adalah kita membutuhkan text editor atau bisa menggunakan Visual Code atau Sublime Text sebagai text editor. Yang terakhir kita tentu menyediakan browser atau Google Chrome. Nah, sekarang saya lanjut ke bagian pendownload dari folder coordinator 3. Tinggal kita download bagian sini. Kita tunggu download sebentar. Nah, kita buka filenya di bagian folder. Nah, ini adalah dalam bentuk folder zip. Nah, kemudian kita ekstrak terlebih dahulu. Kita ekstrak bagian ini. Kita tunggu sebentar untuk melakukan ekstraknya. Nah, setelah ekstrak, kita buka satu. Kemudian di bagian ini kita ganti saja namanya agar mudah dalam memasukkan atau memanggilan URL dari bagian browser. Kita ganti namanya. Saya ganti dengan namanya project underscore coordinator. Nah, kemudian kita cut atau kita salin juga boleh. Kita masuk ke bagian ref OSC. Kita pilih folder XMPP. Kita pilih folder Hekdoc. Nah, kemudian kita tempelkan saja di sini. Atau Ctrl V. Nah, sudah di sini kita buka Visual Code dan kita nyalakan XMPP-nya. Nah, kita matikan terlebih dahulu. Nah, kita ulang lagi start. Nah, kita juga hidupkan juga bagian MySQL-nya. Nah, di sini tinggal klik bagian open folder. Kita pilih bagian ref OSC. Kita pilih lagi bagian folder XMPP. Pilih bagi Hekdoc. Nah, ini adalah project saya tadi yang saya ganti nama jadi project underscore coordinator. Nah, kita select folder. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah kita tampilkan pada text editor kita atau di bagian Visual Studio Code. Lalu bagaimana kita menceknya atau menyatakan kalau folder dari coordinator 3 ini sudah terinstalasi di text editor kita. Kita buka tab baru. Tinggal kita ketik adalah localhost sebagai servernya atau server dari XMPP yang kita gunakan. Slash. Nah, folder project kita tadi yaitu project underscore
ntar tinggal O nya, kemudian underscore coordinator. Kita enter. Nah, di sini sudah menampilkan yang dimana ada tulisan welcome to coordinator, yang dimana ini sudah menyatakan kalau folder project dari coordinator kita sudah beraksi diinstalasi. Nah, kemudian saya akan membahas bagaimana penggunaan dasar dari coordinator ini. Kita pergi ke bagian application, kita pilih bagian folder config. Nah, pada folder config ini akan menampilkan beberapa file atau beberapa bagian yang bakal kita konfigurasikan terlebih dahulu untuk mengatur bagaimana cara jalan di koordinator 3 ini. Kita pergi ke bagian autoload, kita scroll ke bagian bawah, kita pilih yang namanya autoload dalam kurung ini Libres. Nah, di mana kita bisa masukkan di sini adalah sini kita bisa ketik dengan database. Kemudian kita bisa masukkan bagian session untuk halaman login nanti. Nah, di sini juga kita bikin juga di bagian adalah from validation. Underscore validation. Nah, kita scroll lagi ke bagian bawah. Nah, kita ketemukan di sini adalah codingan yang bernama $, autoload helper. Nah, di sini ada beberapa helper yang bisa digunakan dalam koordinator. Contohnya salah satunya adalah bagian URL untuk menghubungkan link. Jika menggunakan link. Nah, sini kita ada URL. Kita juga bisa bikin form di sini. Jika kita ingin menggunakan form nantinya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian yang namanya database PHP. Nah, di sini kita scroll paling bawah. Nah, di sini akan menampilkan adalah isi dari database yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena saya sudah menggunakan sudah memiliki database yang bakal saya gunakan, maka kita cek dulu nama database yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya udah memiliki berapa database yang bakal saya gunakan untuk bagian project kita ini adalah bagian portal CMS. Nah, kita masukkan aja nama dari database ini adalah portal CMS. Kemudian kita masukin di sini di bagian database ini kita masukkan nama dari nama database kita, yaitu portal underscore CMS. Nah, kita isi juga bagian username ini dengan diisi dengan root. Nah, di sini kita hanya cuma memasukkan dua bentuk, yaitu username dan juga database. Selebihnya bagian password juga kita kosongkan. Nah, setelah ini setiap kita ubah lagi cuma bagian dengan database. Kemudian kita lanjut ke bagian routes. Di sini adalah dimana di sini ada tulisan adalah default controller. Ini menyatakan bahwa controller ini menampilkan dari isi folder file dari welcome. Yang dimana kita pastikan bahwa dalam controller ada nama file, yaitu nama welcome.php. Kita cek di bagian folder ini, di mana di bagian folder ini ada namanya file bernama welcome.php. Nah, di sini di controller ini bisa kita buktikan dengan cara membuat yang file sederhana. Kita buka dari sini adalah new file. Kita bikin sini adalah contoh. Harus kita perhatikan terlebih dahulu, nama dari file ini harus huruf besar. Kita bikin dari huruf C besar. Nah, di sini kita ambil buka dulu folder file dari welcome.php. Sini kita kontrol aja, kontrol C, salin. Di sini kita kontrol V. Nah, di sini kita sesuaikan nama kelasnya dengan nama filenya. Kita kasih namanya dengan nama filenya itu adalah contoh
Kemudian di sini kita hapus dulu. Kita tulis echo. Di sini kutip hello world. Nah, kita balik lagi bagian root test. Bagian ini kita ganti dengan nama kelasnya itu contoh. Nah, kita cek dulu di sini. Kembali gini, kita refresh aja. Nah, maka bakal ditampilkan adalah bagian hello world. Nah, sekarang kita kembalikan lagi bagian info controllernya. Kita hapus lagi, kita ganti dengan welcome. Di sini kita refresh lagi, maka bakal menampilkan kembali tampilan welcome to coordinator. Nah, sekarang saya akan lanjut membahas tentang konsep MVC pada coordinator. Nah, pada konsep ini adalah MVC memisahkan kode program menjadi 3 bagian berdasarkan fungsinya sehingga kode lebih rapi dan mudah dirawat. Nah, pada konsep pertama adalah model, yaitu atau pengelola data, di mana bagian yang berhubungan langsung dengan database tugasnya adalah mengambil, menyimpan, mengubah, dan menghapus data. Atau bagian model ini juga bisa disebut juga bagian CRUD. Kemudian kita lanjut ke bagian view atau tampilan, di mana bagian ini yang berisi kode HTML, CSS, dan JavaScript, di mana tugasnya murni hanya untuk menampilkan data kepada pengguna. Tidak boleh ada logika pemrograman rumit di sini. Kemudian terlanjut ke bagian konsep yang terakhir adalah controller atau pengendali, yang dimana controller bertindak sebagai otak atau jembatan controller, menerima perintah dari pengguna lewat URL, meminta data ke model, lalu memberikannya ke view untuk ditampilkan. Secara sederhananya, jika kita ingin merequest sesuatu atau memasukkan codingan tampilan ke bagian view, lalu kita ingin melakukan CRUD di bagian model, maka bakalan lebih dahulu pergi ke bagian controller untuk mengatur atau sebagai penghubung ke bagian tampilan. Lalu nanti bagian controller ini akan merespon ke bagian user. Nah, ada juga itu beberapa aturan pada konsep MVC ini, yang dimana aturan dalam pembuatannya adalah yang pertama adalah aturan pembuatan controller. Yang pertama aturannya adalah controller disimpan pada directory application atau controller, yang maksudnya adalah directory application atau controller ini adalah controller ini disimpan di dalam folder controller tersebut. Nah, yang kedua ada yaitu nama kelas controller harus sama dengan nama file controller yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian nama kelas controller tidak boleh menggunakan spasi, tanda kutip atau tanda strip, dan tanda atau simbol lainnya kecuali underscore. Tidak boleh ada nama function yang sama dalam satu kelas controller. Nah, bisa saya contohkan, yang dimana jika kita melanggar aturan tersebut, maka akan terjadinya error. Nah, di sini saya akan mengopi terlebih dahulu. Kita bagian welcome-nya saja lebih mudah, agar lebih mudah. Kita kontrol A, kemudian kita copy,
Kita tempel juga di sini. Nah, ini ketika sudah terlihat sebagai duplikat, di mana codingan yang awal yang langsung kita copy ke jelasan belajar di sini. Berarti menandakan bahwa codingan tersebut sama. Nah, jika kita tampilkan, kita cuma hanya tinggal refresh saja. Nah, maka di sini akan terjadinya error. Nah, kemudian di sini jika nama ininya menggunakan strip bagian fungsinya ini, nah ini menggunakan strip, juga bakal terjadinya error. Masih error kan? Nah, ini menyatakan pada aturan tadi nama kelas controller tidak boleh menggunakan spasi, tanda strip, dan tanda atau simbol lain-lainnya kecuali underscore. Dan tidak boleh nama function dalam satu. Nah, ini disebut tadi. Tidak boleh ada nama function yang sama dalam satu kelas controller. Ini ke bagian aturannya, bagian aturan pembuatan model sini sama dengan aturan pada pembuatan controller, di mana di sini adalah model simpan pada folder model itu sendiri, kemudian nama folder harus sama dengan file folder, kemudian nama kelas model tidak boleh menggunakan spasi, tanda kutip, dan strip, dan tanda atau simbol lainnya kecuali underscore. Keempat adalah tidak boleh nama function atau metode yang duplikat dalam satu kelas. Kemudian pada aturan pembuatan view ada beberapa sedikit yang berbeda, yaitu di bagian untuk menampilkan view ke browser, maka view harus terlebih dahulu di controller. Nah, kemudian saya akan membahas tentang bagian proses alur aliran data flow proses di coordinator. Nah, berikut adalah urutan alur jalannya data atau flow proses dari awal hingga halaman web tampil. Yang pertama adalah melakukan indeks PHP bagian codingan, kemudian routing dulu terlebih dahulu di bagian default controller tadi, kemudian bagian security, atau penyaringan dan kecepatan, kemudian melakukan controller terlebih dahulu untuk eksekusi logikanya. Lalu jika kita membutuhkan data dari database, maka kita masukkan database yang kita gunakan tadi. Kemudian jika tidak butuh data, maka tidak apa-apa. Kemudian bagian model atau pengambilan data pada database, kemudian penyusunan tampilan pada view, kemudian output kembali pada pengguna, yaitu menampilkan kepada itu kita tampilkan di bagian browsernya nanti. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pengimplementasian pada halaman login. Nah, di sini saya telah memiliki template saya sendiri atau template yang pernah saya kerjakan sebelumnya, itu bernama template pembelajaran. Di sini saya tinggal Ctrl A semua, atau Ctrl C. Kemudian kita buka lagi EOS, kemudian pilih XMPP, kita pilih bagian folder hackdoc. Nah, tinggal kita buka folder project kita, yaitu project coordinator. Kemudian di sini kita tinggal buat folder baru bernama asset. Nah, setelah kita bikin, kita tempelkan di sini file yang telah copy dari file dari template yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Nah, kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, setelah selesai, kita buka lagi text editor kita atau Visual Code. Nah, di sini dulu ini. Nah, maka tampil bagian folder asset di sini. Nah, bagaimana cara menampilkan dari halaman login? Tapi kita sebelum itu kita lihat dulu apa aja sih dari dalam data asset kita ini. Di sini ada beberapa folder dan beberapa file yang dimana di sini ada folder admin, folder asset yang berisikan adalah
sebagai tampilan atau gaya atau seperti modelnya itu bootstrap, bootstrap icon, CSS-nya. Nah, di sini ada bagian admin dan ini adalah tampilan di bagian admin. Nah, di sini bagian bisa di-download oleh para pengguna atau pengunjung. Nah, di sini di dalam folder kita ini ada bernama login.php. Ini adalah bagian halaman login. Kita buka terlebih dahulu di sini. Ada beberapa codingan HTML yang telah kita gunakan atau telah kita masukkan. Nah, di sini saya bakal menampilkannya di sini. Nah, bagaimana di sini cara masukkan atau mengeksekusi tampilan atau menampilkan dari halaman login tersebut. Kita buka lagi text editor. Kita lihat folder atau file dari halaman login kita berada di mana. Nah, di sini kita lihat berarti file login kita ini berada di dalam folder asset. Nah, cara memanggilnya cukup mudah. Kita buka dulu lagi browser kita. Nah, sini tinggal kita ketik folder yang dimana di dalamnya ada folder login kita. Di sini kita pikir tadi namanya adalah asset. Kemudian nama filenya atau login.php. Nah, ini adalah tampilan login dari akun saya. Nah, di sini karena di database-nya di bagian usernya sudah ada data yang ada di dalam folder ini, kita langsung memanggilnya. Di sini ada namanya yang lengkap dari pengguna. Nah, di sini kita request di bagian sini. Nah, di sini ya sudah saya menggunakan email atau email bajakan yang sudah saya buat. Nah, jika ini masuklah ke sini, berarti bagian ini bagian dari halaman login kita tadi menandakan di sini sudah berjalan dengan baik. Nah, begitu saja dari presentasi saya atau pembahasan saya mengenai Framework Coordinator 3 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.